Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Novitasari dengan NIM G41240090 dari golongan A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang presbikusis, yaitu salah satu gangguan pendengaran yang sering terjadi pada usia lanjut. Presbikusis adalah gangguan pendengaran yang terjadi secara perlahan akibat proses penuaan. Kondisi ini termasuk plurisensorional, yaitu gangguan pada telinga bagian dalam atau saraf pendengaran. Biasanya, presbikusis terjadi pada kedua telinga dan bersifat permanen. Seiring bertambahnya usia, kemampuan telinga dalam menangkap dan mengirimkan suara ke otak akan menurun. Oleh karena itu, kondisi ini banyak dialami oleh lansia, terutama usia di atas 65 tahun. Selanjutnya yaitu etiologi dari presbikusis. Penyebab utama dari presbikusis adalah proses penuaan, namun ada beberapa faktor yang dapat mempercepat terjadi kondisi ini, antara lain yaitu yang pertama ada kebiasaan mendengarkan musik dengan volume keras, yang kedua kebiasaan merokok, ketiga lingkungan kerja yang bising seperti pabrik dan area konstruksi bangunan. Yang keempat yaitu penggunaan obat-obatan tertentu. Yang kelima, penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan juga penyakit jantung. Yang keenam yaitu infeksi seperti meningitis. Yang terakhir yaitu ada faktor keturunan. Jadi, faktor-faktor ini dapat mempercepat kerusakan pada telinga bagian dalam. Selanjutnya ada gejala. Untuk gejala presbikusis muncul secara perlahan, sehingga sering tidak disadari di awal. Untuk gejala umumnya yaitu yang pertama ada pendengaran menurun secara bertahap. Yang kedua, sulit mendengar suara bernada tinggi. Ketiga, sulit memahami percakapan terutama di tempat ramai. Yang keempat yaitu sering meminta orang lain mengulang perkataan mereka. Yang kelima, suara terdengar tidak jelas. Yang terakhir yaitu bisa disertai dengan tinnitus, yaitu munculnya suara berdenging tanpa sumber. Jadi, gejala ini tuh dapat mengganggu komunikasi sehari-hari bagi penderita presbikusis ini. Selanjutnya yaitu ada patofisiologi. Nah, patofisiologi dari presbikusis ini terjadi akibat kerusakan bertahap pada struktur telinga dalam, khususnya pada bagian koklea. Di dalam koklea itu terdapat sel rambut yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls listrik yang kemudian diteruskan ke otak melalui saraf pendengaran. Jadi, pada kondisi presbikusis ini, sel rambut akan mengalami degenerasi atau kerusakan. Lalu, fungsi saraf pendengaran akan menurun dan terjadi perubahan pada membran basilar dan struktur pendukung lainnya. Jadi akibat dari perubahan tersebut, proses penghantaran suara menjadi terganggu. Suara yang masuk tidak dapat diubah secara optimal menjadi sinyal saraf, sehingga otak akan kesulitan menginterpretasikan suara. Biasanya frekuensi tinggi adalah yang pertama kali mengalami penurunan, sehingga penderita sulit mendengar suara seperti percakapan cepat atau suara anak-anak. Lalu untuk klasifikasi presbikusis dibagi berdasarkan bagian telinga yang rusak, yaitu ada presbikusis sensori. Presbikusis sensori ini adalah kerusakan pada sel rambut, terutama pada bagian outer hair cell di organ kortis, sehingga frekuensi pada pendengaran itu menurun. Lalu yang kedua ada presbikusis neural, yaitu atrofi saraf koklea dan jalur saraf pusat yang menyebabkan gangguan pemahaman bicara atau speech discrimination. Untuk yang ketiga adalah
presbikusis metabolik, yaitu gangguan cairan telinga sehingga semua suara itu akan menurun. Yang terakhir yaitu yang keempat ada presbikusis mekanik, yaitu penebalan dan kekakuan membran basilar yang menyebabkan penurunan pendengaran frekuensi tinggi secara bertahap. Jadi setiap jenis itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu menyebabkan penurunan pada pendengaran kita. Untuk penata laksanaannya itu presbikusis tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat ditangani untuk membantu komunikasi, yaitu dengan yang pertama ada penggunaan alat bantu dengar untuk memperkuat suara. Lalu ada implan koklea pada kasus yang lebih berat. Yang ketiga ada terapi rehabilitasi pendengaran. Yang keempat ada edukasi komunikasi seperti berbicara dengan jelas dan menghadap lawan bicara. Untuk komplikasinya itu, jika tidak ditangani, maka presbikusis ini akan dapat menyebabkan gangguan komunikasi, isolasi sosial, penurunan kualitas hidup, bahkan depresi pada lansia. Oleh karena itu, penanganan sejak dini itu sangat penting. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu presbikusis ini adalah gangguan pendengaran akibat penuaan yang terjadi secara bertahap dan dapat mempengaruhi kualitas hidup. Oleh karena itu, penting untuk menjaga telinga dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Sekian penjelasan dari saya tentang salah satu penyakit dari sistem panca indera pendengaran, yaitu presbikusis. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.